Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Transformasi Bintang part 11 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita bagian-bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah berhasil menyusup ke dalam wilayah faksi Kingsu dan membuat kekacauan, King Yu bersama kelompoknya menjalankan rencana untuk mengulur waktu sekaligus mencari kesempatan merebut diagram pemecah langit. Namun situasi menjadi semakin berbahaya ketika para ahli dari pihak abadi mulai berdatangan. Di tengah kekacauan tersebut, para murid faksi Kingsu berusaha melawan para penyerang yang mereka anggap sebagai iblis. Pertempuran pun pecah di berbagai tempat. Qin Yu memanfaatkan domain gravitasi miliknya untuk menghambat pergerakan musuh, bahkan menggunakan api langit ungu untuk menghabisi satu persatu anggota faksi Kingsu yang saat ini dipimpin Gansu. Di saat Gansu melarikan diri dan berlindung di balik formasi ilusi Xian, serta menyadari akan melawan musuh yang sangatlah kuat, Qin Yu meminta Hou Fei dan He Yu untuk segera masuk ke dalam mansion King Yu demi keselamatan mereka. Pada awalnya, kedua sahabatnya menolak karena tidak ingin meninggalkan Qin Yu sendirian. Namun Qin Yu menjelaskan bahwa kali ini situasi jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Jika Ming Lian muncul, dia mungkin tidak akan memiliki waktu untuk menyelamatkan semua orang sekaligus. Qin Yu sebenarnya tidak berniat bertarung langsung. Tujuannya hanyalah menahan waktu sampai sekutu yang lebih kuat datang membantu. Berkat pengalaman bertarung melawan Wu Kongsu sebelumnya, Qin Yu kini lebih memahami kekuatan para ahli tingkat atas. Dia yakin masih mampu bertahan meskipun tidak bisa mengalahkan mereka. Tepat ketika Qin Yu kembali memulai serangan dan ingin menghabisi Gansu dengan api langit miliknya, tiga tetua faksi Kingsu menunjukkan diri. Bahkan Ming Liang segera bertindak untuk menyelamatkan Gansu. Menyadari orang di hadapannya menggunakan identitas Master Tianhuo untuk membuat onar, Ming Lian dan dua tetua lantas secara brutal mencoba melakukan serangan, sehingga membuat Qin Yu harus menjaga jarak sambil menghancurkan faksi Kingsu. Pasalnya pertarungan langsung pastilah tidak menguntungkan baginya. Di tengah-tengah keributan, kelompok Wu Kongsu pada akhirnya menunjukkan diri. Mereka yang awalnya bermusuhan justru bekerja sama. Pasalnya mereka sudah menyadari satu hal. Sosok di hadapan mereka yang mengaku sebagai Master Tianhao ternyata sengaja mengadu domba mereka. Bahkan Master Tianhao juga telah membakar istana Yinyu. Sama halnya seperti yang saat ini sedang terjadi dengan faksi Kingsu. Dengan adanya fakta tersebut, Wu Kongsu dan Ming Liang pada akhirnya memulai serangan. Di saat Wu Kongsu menggunakan kekuatannya untuk mengisolasi ruang agar Qin Yu tidak bisa melarikan diri, Ming Liang lantas segera melepaskan teknik pedang terkuatnya. Meskipun diserang oleh kombinasi dua Master 12 kesengsaraan, Qin Yu tetap bertahan. Meskipun Hou Fei dan He Yu sempat menawarkan diri membantu, namun Qin Yu menolaknya dengan alasan dia memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba... Xiao Yu, 你受伤了。 Merasa senang salah satu rekannya muncul, Qin Yu lantas memperkenalkan Hou Fei dan He Yu kepada Zhongzhou. Saat melihat Hou Fei,
Zhongju langsung mengenali bahwa wujud aslinya adalah kera air mata api, salah satu binatang suci tingkat super. Namun ketika mencoba melihat asal-usul Heiyu, Zhongju tidak mampu mengenalinya. Hanya saja dia yakin bahwa Heiyu juga merupakan binatang suci tingkat super yang jauh lebih istimewa. Kemunculan Zhongju membuat kedua belah pihak langsung menjadi tegang. Mereka tidak menyangka pemimpin para iblis dari lautan bintang bergelora akan turun tangan secara langsung demi membantu Kinyu. Ketika mengetahui Kinyu terluka akibat serangan dari pihak Kingsu dan Wukongsu, Zhongju langsung marah. Dia menuntut agar diagram pemecah langit diserahkan kepadanya. Jika tidak, faksi Kingsu akan menghadapi konsekuensi besar. Ming Liang tentu tidak mau menyerahkan harta berharga tersebut begitu saja. Namun dia juga sadar bahwa kekuatan Zhongju tidak kalah darinya. Jika perang besar terjadi saat ini juga, pihak iblis kemungkinan akan mendapatkan keuntungan terbesar. Dengan alasan tersebut, Ming Liang memilih menahan amarahnya dan fokus melindungi diagram pemecah langit serta menyelesaikan misi yang diberikan oleh alam abadi dunia atas. Sementara itu, Kinyu tetap berpegang pada rencana awal. Dia meminta Zhongju membantu menghancurkan formasi ilusi Xian yang melindungi faksi Kingsu. Baginya, mendapatkan diagram pemecah langit jauh lebih penting daripada membalaskan dendam saat ini. Lagi dan lagi, ketika kedua kubu sedang saling berhadapan, serta Ming Li yang membawa anggotanya bersembunyi di balik formasi ilusi Xian, sosok kuat lainnya tiba-tiba muncul. Dia adalah Fang Tian dari ras naga emas bercakar 5. Kedatangan Fang Tian membuat situasi semakin rumit. Dia ternyata telah membuat kesepakatan dengan Zhongju untuk bekerja sama. Fang Tian sebelumnya telah menjelaskan, faksi Kingsu memiliki formasi ilusi Xian yang sangat berbahaya. Jika para ahli kuat seperti mereka naik ke alam atas suatu hari nanti, tidak akan ada lagi yang mampu menghancurkan formasi tersebut. Sehingga faksi Kingsu bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk menguasai dunia fana. Mendengarkan penjelasan tersebut, Zhongju langsung memahami maksud Fang Tian. Keduanya pun sepakat bahwa menghancurkan formasi ilusi Xian harus menjadi prioritas utama. Meskipun formasi ilusi Xian sangatlah kuat, tapi sayangnya di bawah gempuran dua ahli kuat di puncak 12 kesengsaraan, formasi tersebut pada akhirnya berhasil dihancurkan. Bersama dengan hal tersebut, Zhongju berhasil menangkap Ming Liang hidup-hidup. Kinyu merasa inilah kesempatan terbaik untuk menemukan keberadaan diagram pemecah langit yang selama ini diperebutkan semua pihak. Zhongju berjanji bahwa setelah lokasi diagram ditemukan, Ming Liang akan diserahkan kepada Kinyu untuk menyelesaikan dendam pribadinya. Namun di waktu yang sama, Fang Tian dari ras naga tidak ingin hanya menjadi penonton. Dia mengingatkan bahwa dirinya juga telah membantu menghancurkan formasi tersebut. Dengan alasan itu, jika Zhongju gagal mendapatkan informasi dari Ming Liang, Fang Tian bersedia membantu dengan syarat Zhongju berutang satu bantuan kepada ras naga. Sambil menyetujuinya, Zhongju mulai menginterogasi Ming Liang. Awalnya Ming Liang tetap keras kepala. Dia bahkan rela mati daripada membocorkan lokasi diagram pemecah langit. Baginya, kehilangan diagram tersebut bukan hanya akan menghancurkan dirinya, tetapi juga membawa masalah besar bagi seluruh faksi Kingsu dan para leluhur mereka yang telah naik ke alam atas. Untuk memaksanya berbicara, Zhongju menggunakan teknik hipnotis yang sangat langka. Sesaat Ming Liang berhasil terpengaruh dan mulai menjawab beberapa pertanyaan. Namun ketika pembicaraan menyentuh lokasi diagram pemecah langit, tekad Ming Liang yang sangat kuat membuatnya berhasil melepaskan diri dari pengaruh tersebut. Melihat cara itu gagal, Fang Tian akhirnya menggunakan harta karun ras naga yang disebut bola naga barisan. Dikarenakan bola pusaka itu memiliki kemampuan hipnotis yang jauh lebih kuat,
Kali ini Ming Liang benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Di bawah pengaruh legalisi bola naga barisan, Ming Liang akhirnya mengaku bahwa diagram pemecah langit telah diserahkan kepada seseorang bernama Sanku. Namun tepat ketika mereka memperoleh informasi penting tersebut, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang utusan dari alam atas tiba-tiba turun ke dunia manusia. Orang itu bernama Huayan, seorang Golden Immortal yang datang atas perintah langsung Kaisar Abadiyu untuk mengambil diagram pemecah langit. Selain dengan mudah menyelamatkan Ming Liang dan merebut diagram pemecah langit, Huayan bahkan menghadiahkan pedang abadi kepada Ming Liang. Hal itu sebagai tanda kerja kerasnya menjaga diagram pemecah langit. Setelah itu, Huayan memandang Zhongju dan Fang Tian dengan penuh penghinaan. Menurutnya, para iblis dan ras naga tidak berhak menyentuh harta milik alam abadi, sehingga pertempuran besar pun kembali terjadi. Meskipun Zhongju dan Fang Tian merupakan ahli terkuat di dunia manusia, mereka tetap menghadapi kesulitan melawan seorang Golden Immortal sejati. Huayan menggunakan berbagai teknik pedang dan segel petir yang sangat mengerikan untuk menekan semua lawannya sekaligus. Di saat situasi mulai berbahaya, Qin Yu lantas mengeluarkan boneka pedang Immortal Lan Feng, bahkan berpura-pura memanggil sosok boneka tersebut dengan sebutan Paman Lan Feng, sehingga semua orang menganggap sosok tersebut adalah Paman Qin Yu. Lan Feng师叔， Tanpa basa-basi, Lan Feng langsung menuntut agar diagram pemecah langit dikembalikan kepada Qin Yu. Pasalnya harta itu berasal dari Kaisar Abadi Niang dan seharusnya menjadi milik Qin Yu. Huayan tentu tidak mau menyerah begitu saja. Dia menjelaskan bahwa dirinya datang atas perintah Kaisar Abadiyu. Namun Lan Feng sama sekali tidak takut terhadap nama besar tersebut. Keduanya sempat saling berhadapan dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Huayan mulai curiga karena Lan Feng ternyata mampu menggunakan teknik pedang pemecah langit yang sangat terkenal. Ketika ketegangan semakin memuncak, seorang utusan lain kembali turun dari alam atas. Kali ini yang datang adalah Du Zongjun, utusan dari alam iblis. Kehadiran Du Zongjun membuat situasi semakin rumit. Dia mengingatkan semua pihak bahwa perebutan diagram pemecah langit hanya akan memicu pertumpahan darah yang lebih besar. Pada akhirnya, tidak ada pertempuran besar yang terjadi antara para utusan alam atas. Masing-masing pihak memilih mundur sambil terus mengawasi pergerakan lawan. Setelah semua kekacauan berakhir, Zhongju dan Lan Feng kembali berkumpul bersama Qin Yu. Sebagai rasa terima kasih, Qin Yu sempat menawarkan diagram pemecah langit kepada Zhongju. Namun Zhongju menolaknya. Dia menyadari bahwa setelah para utusan alam abadi dan alam iblis turun tangan, siapapun yang memegang diagram itu akan menjadi sasaran semua pihak. Mendengarkan hal tersebut, Qin Yu mengungkapkan rencana sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa diagram pemecah langit bukan satu-satunya cara untuk memasuki alam Niang. Dengan alasan tersebut, daripada menyimpan diagram dan menjadi target semua orang, lebih baik mereka menjualnya melalui sebuah pelelangan besar. Siapapun yang mampu membayar dengan batu roh berkualitas tinggi akan mendapatkan diagram tersebut. Rencana itu langsung disetujui Zhongju. Selain mendapatkan banyak batu roh, mereka juga bisa membuat para ahli dari alam abadi, alam iblis, ras naga, dan berbagai kekuatan besar lainnya saling berebut dan saling bermusuhan. Singkat cerita, setelah Zhongju pergi mengurus persiapan lelang, Hao Fei dan He Yu akhirnya mengetahui sebuah rahasia besar. Ternyata Lan Feng yang muncul sebelumnya bukanlah paman seperguruan Qin Yu yang asli. Sosok itu sebenarnya adalah boneka pedang abadi yang diberikan Paman Lan kepada Qin Yu. Dengan menggunakan batu roh berkualitas tinggi sebagai sumber energi, boneka tersebut mampu mengeluarkan kekuatan setara Golden Immortal.
Qin Yu sendiri sengaja menggunakan identitas palsu tersebut untuk menakut-nakuti Huaiyan sekaligus merebut kembali diagram pemecah langit. Meskipun rencananya berhasil, Qin Yu menyadari satu hal penting. Setelah melihat kekuatan Huaiyan dan Du Zongjun, dia memahami bahwa kekuatan pinjaman dari boneka hanyalah alat bantu. Pada saat-saat genting, yang paling bisa diandalkan tetaplah kekuatannya sendiri. Dengan alasan tersebut, fokus Qin Yu kini beralih pada ujian terbesarnya yang akan datang, yaitu malapetaka untuk menerobos Ranah Dacheng. Menurut Hao Fei dan He Yu, malapetaka tersebut jauh lebih berbahaya daripada semua ujian sebelumnya. Selain menguji tubuh, malapetaka itu juga menyerang kelemahan hati dan pikiran seseorang melalui berbagai ilusi yang mematikan. Meski begitu, Qin Yu tetap percaya diri dengan berbagai harta karun yang dimilikinya, serta bantuan mata air meteor, dia yakin mampu melewatinya. Singkatnya, setelah tiba di kediaman keluarga Qin Yu meminta ayahnya dan seluruh anggota keluarga kembali tinggal di ibu kota dinasti Zulong. Baginya, rumah bukanlah bangunan yang megah atau mewah, melainkan tempat yang dipenuhi kenangan, kebersamaan, dan kehangatan keluarga. Pada saat yang sama, Qin Yu juga meminta Xiaomo untuk tetap tinggal dan menjaga keluarganya. Sebelum Qin Yu kembali pergi, Qin De tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dia menyadari bahwa malapetaka naik ke Ranah Dacheng adalah ujian mematikan yang telah merenggut nyawa banyak kultivator hebat. Namun Qin Yu tetap tenang. Dia mengingat perjalanan panjangnya dari seorang pemuda biasa yang tidak bisa berkultivasi hingga menjadi ahli yang disegani. Semua kesulitan yang telah dia lalui membuatnya yakin bahwa dia mampu menghadapi ujian berikutnya. Tidak berselang lama, Hao Fei dan He Yu kembali dari wilayah gurun yang menjadi tempat berkumpulnya para kultivator iblis. Mereka mengajak Qin Yu berkumpul di sebuah kedai sambil menikmati minuman. Dalam pertemuan itu, mereka membagikan informasi penting yang diperoleh selama perjalanan. Menurut informasi, para penguasa gurun terlihat terlalu tenang terhadap pelelangan diagram pemecah langit. Sikap itu justru menimbulkan kecurigaan karena mereka yakin para ahli gurun pasti sedang menyusun rencana besar secara diam-diam. Meski demikian, pembahasan utama tetap tertuju pada malapetaka yang akan segera dihadapi Qin Yu. Hao Fei dan He Yu menjelaskan bahwa setiap orang menghadapi malapetaka yang berbeda. 6 sambaran petir pertama biasanya menguji kekuatan fisik. Setelah itu, api langit akan muncul dan membawa ancaman yang jauh lebih berbahaya. Namun ujian paling sulit bukanlah petir maupun api, melainkan serangan terhadap hati dan pikiran. Jika seseorang memiliki kelemahan batin, ketakutan, atau penyesalan yang belum terselesaikan, malapetaka akan memanfaatkannya untuk menghancurkan mentalnya. Mendengarkan hal tersebut, Qin Yu mulai memahami bahwa musuh terbesarnya mungkin adalah dirinya sendiri. Di tengah percakapan mereka, seorang pria misterius bernama Man Qian tiba-tiba datang menghampiri. Awalnya Hao Fei bersikap kurang sopan, tetapi Man Qian justru menyukai sikapnya yang terus terang. Setelah perbincangan dan minum bersama, dia meninggalkan tanda khusus pada alat komunikasi mereka dan mengatakan bahwa mereka bisa menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Meski terlihat seperti seorang pemabuk biasa, Qin Yu merasa pria tersebut menyimpan kekuatan dan identitas yang luar biasa. Sementara itu, Zongju mulai mempersiapkan pelelangan terbesar yang pernah ada. Arena khusus dibangun untuk memamerkan diagram pemecah langit dan berbagai kekuatan besar dari dunia manusia maupun alam atas diundang untuk hadir. Singkat cerita, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Langit berubah gelap dan energi menakutkan mulai berkumpul di atas kepala Qin Yu. Dari kejauhan, Hao Fei dan He Yu hanya bisa menyaksikan dengan penuh kecemasan. 6 sambaran petir pertama turun satu demi satu. Berkat tubuhnya yang sangat kuat, Qin Yu berhasil menahan semuanya tanpa mengalami luka serius. Namun Hao Fei justru semakin khawatir. Pasalnya biasanya sambaran awal yang lemah menandakan
bahwa serangan berikutnya akan jauh lebih dahsyat. Dugaan Hao Fei terbukti saat sambaran ketujuh akhirnya turun. Api langit muncul bersama petir yang lebih kuat. Tapi beruntungnya, Qin Yu memiliki pemahaman mendalam terhadap api langit sehingga dia mampu bertahan. Akan tetapi, ujian sebenarnya baru dimulai ketika malapetaka menyerang pikirannya. Qin Yu melihat ilusi mengerikan yang memperlihatkan keluarganya terluka parah di hadapannya. Tetapi akhirnya, Qin Yu menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Tidak berselang lama, malapetaka menghadirkan ujian yang lebih berat. Sosok Jiang Li, wanita yang paling dicintainya, muncul di hadapannya. Dalam ilusi tersebut, Jiang Li mengucapkan selamat dan memainkan lagu yang dulu ingin diperdengarkannya kepada Qin Yu. Karena rasa rindunya yang begitu besar, Qin Yu hampir terjebak dalam kebahagiaan semu tersebut. Namun berkat tekad yang kuat, dia berhasil menyadari kenyataan dan menghancurkan ilusi tersebut. Pada saat itulah, sambaran ke-9 turun dari langit. Serangan terakhir itu merupakan ujian paling mematikan dari seluruh malapetaka. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan pengalamannya, serta keteguhan hatinya, Qin Yu akhirnya berhasil menahan serangan tersebut. Di saat Qin Yu berhasil melewati malapetaka dan menembus ranah Dacheng, Hao Fei dan He Yu segera menghampirinya dengan penuh kegembiraan karena sahabat mereka berhasil selamat. Di tempat lain, Man Qian yang ternyata merupakan utusan kuat dari alam siluman mulai bergerak. Dia menemui Du Zongjun dan meminta diagram pemecah langit yang dimilikinya. Setelah mengetahui identitas asli Man Qian, Du Zongjun akhirnya memilih bekerja sama. Keduanya sepakat untuk berbagi kesempatan memasuki alam Niang jika berhasil memperoleh harta yang mereka incar. Tidak berselang lama, hari pelelangan besar akhirnya tiba. Berbagai kekuatan besar dari alam abadi, alam iblis, ras naga, dan banyak organisasi kuat lainnya mulai berdatangan. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan diagram pemecah langit dan kesempatan memasuki alam Niang yang legendaris. 诸位，请。 Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita, rekap dong gua transformasi bintang part 11-nya ya guys ya. Untuk part 12-nya kita upload di hari Kamis sore besok ya guys ya. Dan sorry banget ya guys ya, agak lambat soalnya Mimin suaranya lagi gak enak ya guys ya. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Feng pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe